Judul firman Tuhan hari ini adalah kunci untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan sama-sama, 1, 2 ya. Kunci untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara, setiap lagu yang kita nyanyikan tadi dari awal sampai akhir, kalau kita renungkan baik-baik saudara-saudara, itu saya yakin bukan sekedar lagu tapi sebuah kehidupan bagi kita. Amin. Bukan dengan barang yang fana. Kita ditebus tetapi dengan darah yang mahal. Artinya saudara bukan lagi milikmu, melainkan Kristus yang memiliki setiap kita. Haleluya. Kalau dia memiliki kita, kita tidak bisa lagi hidup seperti apa yang kita mau, melainkan sama seperti apa yang dia mau. Haleluya. Kemudian apa saudara lagu yang kedua yang saudara nyanyikan tadi? Lagu sukacita, bersyukur betapa baiknya Tuhan, dia selamatkan aku. Haleluya. Saudara, saya percaya kalau kita betul-betul mensyukuri, menghidupi karya terbesar itu, tidak ada orang yang mengeluh dan mengeluh dan mengeluh dan menyesal dalam hidup ini. Tapi setiap hari penuh dengan sukacita surga. Haleluya. Sukacita surga nyata. Wow, saudara, saya percaya ada banyak orang pintar nyanyi lagu ini, tapi dia tidak hidup dalam sukacita surga. Amin. Dunia ini tidak menjanjikan sukacita, hanya surga yang punya sukacita. Sukacita itu bisa ada di sini, saudara. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kalau sukacita itu ada di sini, kita bisa tetap bersukacita walau di tengah badai. Haleluya. Amin. Saudara, saudara tahu apa rahasianya? Apa kuncinya, saudara? Dan lagu terakhir, saudara, tak usah ku takut. Kenapa ada lagu tak usah ku takut? Saudara tahu? Karena takut. Kalau nggak ada orang yang takut, tidak mungkin ada lagu berkata tak usah ku takut. Betul nggak? Orang yang takutlah yang menyanyi tak usah ku takut. Supaya apa? Supaya saya jangan takut. Haleluya. Coba kalau nyanyinya diubah. Aku percaya engkau besar, masalahku kecil. Tidak menyinggung kata takut. Kalau menyinggung kata takut, berarti ada rasa takut. Memang kita masih di dunia, kita tidak bisa menghindar dari rasa takut. Haleluya. Kita nggak bisa menghindar dari rasa takut, saudara-saudara. Yesus sendiri pun pernah merasa takut. Tuhan, bagaimana ini ketika Yesus di Bukit Getsemani? Saya memilih mati atau hidup. Dia berjuang di sana, tapi Yesus belajar taat. Walaupun rasanya sakit, Tuhan, jangan biarkan cawan ini berlalu. Aku siap mati. Ada rasa takut, saudara. Tubuh manusia pasti bisa merasa takut. Haleluya. Kalau tidak ada rasa takut, kita tidak butuh Tuhan. Amin. Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, dari situlah masuk roh ketakutan memenuhi seluruh bumi. Kalau saudara takut, di situ karena mulai roh ketakutan masuk di bumi ini. Tapi ada janji Allah buat kita yang percaya kepada Yesus. Ada janji untuk kita tetap strong in Jesus name every time. Amin. Dia ada jaminan untuk kita setiap hari selalu kuat. Amin. Tidak mungkin di dalam pekerjaan saudara, tidak mungkin tidak pernah saudara khawatir dan takut. Amin. Toko saya ini gimana ya? Omsetnya turun terus. Khawatir. Saingan dengan toko sebelah, aduh. Hidup ini mulai getar-getir. Banyak hal yang kita takutkan. Tapi tahukah saudara, sebenarnya Allah
tidak ingin kita takut selama kita hidup. Amin. Karena Allah kita adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kita akan nyanyikan, Dia besar, Dia besar. Amin. Katakan Dia besar. Haleluya. Saudara takut dengan masa depan? Yang jomblo takut dengan masa depan gak dapat jodoh? Di mana Tuhan? Kalau Anda orang Kristen harus tinggalkan Yesus. Kenapa? Kalau bukan takut tidak laku. Takut masa depan. Takut banyak hal. Jesus is everything. Katakan sama-sama. Yesus lebih dari jodoh. Yesus lebih dari uang. Uang saudara bisa punya banyak, tapi jaminan hidup bahagia tentram belum tentu saudara miliki. Amin. Jangan pertaruhkan hidup kita. Sebab ada jaminan dari Allah. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Saudara, jemaat gereja Pemalang ini adalah orang-orang sorga di bumi. Amin. Saudara bukan orang dunia, tapi saudara adalah orang-orang sorga di bumi. Katakan, aku orang sorga di bumi. Aku bukan lagi dari dunia, sebab aku lahir dari sorga. In the name of Jesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Hanya satu cara kuncinya untuk kita tetap kuat di dalam Dia. Saudara tahu? Kalau saudara nggak tahu, buka
ya gitu. Kemudian puji-pujian, penyembahan, khotbah, kemudian selesai itu doa berkat, amin, pulang. Wih, cepat sekali. Cepat sekali pulang. Iya betul, nggak lama-lama. Kalau kita kan pengumumannya aja lama. Di sana nggak lama-lama, saudara. Dan saya percaya orang yang hadir di dalam ibadah itu, entah itu penjahat, entah itu teroris, yang melayani di sana itu nggak kenal, gembalanya itu nggak kenal. Saya datang pertama kali nggak ada yang nyambut, nggak ada yang. Siapa yang pertama kali datang kasih salam? Nggak ada. Doa berkat pulang, Tuh, coba kalau di sini kita nggak sambut orang baru, nanti Hengki nggak mau datang lagi. Ya memang beda Bapak Ibu Saudara, gereja di kota dengan gereja di kota kecil seperti kita beda. Kalau kita pakai yang sana itu nggak cocok untuk di sini. Haleluya. Ya mereka memang targetnya untuk kota yang besar. Bebas semua orang siapapun yang datang ke gereja. Mereka tangkap itu di mana? Di Komsel. Di gereja itu nggak ngurusin siapa yang datang, itu di Komsel yang mereka tangkap. Oh ini itu. Jadi di gereja itu datang siapapun itu bebas datang, mau pulang kemanapun, seperti masjid, saudara. Ya kan? Tetapi yang digembalakan itu ya betul-betul yang aktif di Komsel. Yang tidak aktif di Komsel itu berarti jemaat liar. Katakan yang tidak aktif di Komsel itu jemaat liar, 1, 2 ya. Haleluya. Iya. Tapi puji Tuhan di sini semua aktif. Amin. Tadi Ibu Sulasmi, mana Ibu Sulasmi? Ibu Sulasmi tadi di mobil dia bilang, "Kemarin Pak saya jatuh di jemuran. Saya panggil Yesus, Yesus." Saya bilang, "Iya Bu, kalau Ibu jatuh Ibu panggil Yesus. Kalau enggak Yesus yang panggil Ibu." Haleluya. Ya, jadi setiap dia jatuh dia panggil Yesus. Kita harus panggil Yesus. Kalau enggak dia yang panggil kita. Haleluya. Menanti-nantikan Tuhan yang terakhir. Yang terakhir, saudara. Mazmur 1 dan 2. Mazmur 1 dan 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak layu daunnya, tetap segar. Awal yang hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Saudara menikmati? Saudara sukacita? Kenapa orang ada
Dan ayat yang paling terakhir, yang paling bagus, Yohanes 15 ayat 1 dan sampai 5. Akulah pokok anggur, kamu di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau akan menghasilkan buah ketika kamu intim dengan aku. Buah apa, saudara? Buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, Galatia 5 ayat 22-23 PR saudara hafal minggu depan, suruh satu-satu masuk ke depan. Haleluya. Itu buah roh sukacita. Kenapa kita kehilangan sukacita? Sukacita surga. Nyanyinya sukacita surga. Iya, tapi banyak orang pintar nyanyi. Ku terima sukacita surga. Tapi pulang dari gereja, ku hidup dalam neraka. Iya kan? Iya. Amin. Tapi kalau tinggal dalam Tuhan, mengalir kehidupan, mengalir kehidupan, mengalir kehidupan. Jadi tidak terlalu penting saudara-saudara kalau kita lihat gereja yang besar, di sana fasilitasnya mewah, jemaatnya banyak, kemudian di sana gerejanya tingkat 5, kemudian AC-nya, waduh, kemudian di sana gerejanya warna merah lebih hebat lagi, di sana, waduh, kita merasa, aduh, jemaatnya cuma sedikit. Itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah your spirit. Rohmu. Rohmu. Amin. Roh setiap kita. Saya coba pergi ke Jakarta. Kenapa saya ke gereja besar? Saya ingin tahu, saudara. Ternyata semua kembali ke sini nih. Amin. Semua kembali ke sini. Saya mau ke gereja besar pun, itu tidak menentukan ini. Semua harus saya mulai dari diriku. Saya harus baca firman. Saya harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak usah pindah-pindah gereja lagi. Amin. Termasuk Pak Kosasi. Haleluya. Iya, semua kita. Mau di gereja besar pun kalau kita tidak, ininya enggak. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Bahkan ayat yang paling terakhir, paling bagus, bilang begini. Mazmur 92, ini untuk oma-oma, Oma Susana. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Di masa tua pun Dia masih segar. Amin. Artinya begini, Dia tidak mengeluh, aduh saya sudah tua gak bisa apa-apa lagi. Dia mengeluh terus. Kemudian takut mati. Orang benar tidak takut mati. Amin. Kenapa takut mati? Bermasalah imanmu. Haleluya, udah itu. Jadi yang tua-tua di sini kalau takut mati berarti imanmu sedang bermasalah. Coba senggol yang tua yang sampingnya. Haleluya. Termasuk yang muda juga.
Kalau takut mati berarti imannya bermasalah. Orang yang dalam hadirat Tuhan, dia tidak takut kematian. Amin. Di masa tua pun dia tetap sama ketika dia muda, dia menikmati Tuhan. Di masa tua pun, walaupun tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, tapi dia memuji Tuhan. Yes, dia masih tetap bersaksi Yesus. Haleluya. Yang menarik ini ayat 13, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ditanam di bait Tuhan. Artinya dari sejak sekolah minggu dia sudah ditanam di bait Tuhan. Sudah ditanam di sekolah minggu, ditanam di gereja, di GSJ Pemalang. Dari sekolah minggu, remaja, kemudian anak muda, dia menikah, kemudian dia dewasa, dia tua, kemudian dia mati. Dia tertanam di rumah Tuhan. Bukan ketika dia kecil, dia sungguh-sungguh, kemudian dia menikah, kemudian dia lupa ke gereja, kemudian dia mulai terhilang, dia mati masuk neraka. Dari kecil harus